Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian Osman dengan NIM 21059090. Hari ini saya akan membahas mengenai komunikasi antar lintas budaya. Enjoy. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan komunikasi antar lintas budaya yang berfokus pada etnis, dimana kalau kita lihat dalam tradisi Minang, penggunaan kata aku dan kamu yang di bahasa Indonesia dalam bahasa Minang menjadi aden sebagai aku dan ang dengan penyebutan kamu. Lalu untuk tradisi Batak biasanya menggunakan bahasa aku untuk aku dan kau untuk kamu. Lalu untuk tradisi Chinese Indonesia atau suku Tionghoa biasanya menggunakan kata lu untuk kamu dan gua untuk aku. Contohnya seperti berikut. Saya sebagai orang Tionghoa biasanya memanggil teman saya dengan sebutan lu dan gua. Contohnya, gua lagi mau makan nih, lu mau ikut nggak? Kalau di sebagai orang Minang biasanya seperti ini. Contohnya, aden nyo makan lay, angka makan indak. Dalam perbedaan komunikasi lintas budaya, terdapat juga perbedaan seperti dalam tradisi Minang, lamaran itu disebut sebagai maminang. Contohnya seperti ini. Dan di dalam adat Chinese itu disebut sebagai sangjit. Contohnya seperti ini. Jika diberikan contoh seperti dalam adat Minang, contohnya seperti berikut. Saya menanyakan kabar mengenai teman saya akan menikah. Bilo ang kamaminang nyolai, lalamu ang pacaran ma. Lalu ada teman saya orang Minang akan bertanya sebagai berikut. Terus kamu juga kapan mau melakukan sangjit ke pasangan kamu? Kan kamu juga sudah lama pacarannya. Lalu saya akan membahas mengenai komunikasi lintas budaya mengenai antar budaya. Dalam budaya Minang biasanya menggunakan bahasa Minang, dan sedangkan suku Batak biasanya menggunakan bahasa Batak. Sedangkan suku Tionghoa di Indonesia biasanya menggunakan bahasa Hokkien atau Hakka atau Teochew. Lalu dalam komunikasi lintas budaya teragama biasanya juga menanyakan mengenai tempat ibadah, seperti kamu kalau ibadah agama Buddha di mana sih? Lalu saya akan menjawab dengan nama di wihara. Lalu saya akan bertanya, kalau di Islam biasanya ibadahnya di mana? Lalu teman saya akan menjawab dengan nama masjid, dan teman saya beragama Kristen akan mengatakan gereja. Sedangkan lalu yang beragama Hindu akan mengatakan tempat ibadahnya di pura. Lalu bentuk-bentuk komunikasi antar agama, contohnya seperti berikut. Dalam Islam terdapat jadwal 5 ibadah dalam sehari. Saya sebagai orang Buddha akan memberikan contohnya seperti ini. Saya berbicara dengan teman saya dengan bertanya seperti, apakah kamu tidak melakukan ibadah pada saat jam seperti ini? Kan ini sudah siang, seharusnya kan kamu sudah ibadah. Seperti itu. Sedangkan teman saya contohnya bertanya seperti ini, kalau di Buddha itu hari rayanya apa saja? Lalu saya akan menjelaskan mengenai hari raya Waisak yang paling terkenal, lalu ada hari raya Maga Puja, hari raya Asada, dan hari raya Katina.
Lalu contoh bentuk lain dari komunikasi antar lintas budaya tentang agama, yaitu saya sebagai orang Buddha akan bertanya mengenai hari raya umat Islam dengan cara seperti berikut, yaitu kamu biasanya hari raya dalam agama Islam itu apa aja sih? Lalu teman saya akan menjawab seperti dia akan mengatakan yaitu hari raya yang paling penting yaitu Idul Fitri, Idul Adha, lalu ada hari kebesaran dan lain-lain. Lalu di Kristen juga ada seperti hari Natal, hari Paskah. Sedangkan jika Hindu itu hari rayanya adalah hari raya Nyepi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi lintas budaya mengenai perbedaan jenis kelamin atau gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Saya sebagai laki-laki akan mencontohkannya. Sebagai laki-laki biasanya cenderung lebih menggunakan logika dan tidak ingin berbasa-basi seperti berikut. Contoh, apakah kamu mau makan nasi goreng? Sebagai laki-laki kami biasanya lebih on point mengenai mau makan apa, dan terkadang cewek menjawabnya dengan kata seperti terserah atau bebas, sehingga itu membuat cowok kebingungan karena si cewek tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dia inginkan, sehingga itu membuat cowok harus memikir ulang apa yang si cewek inginkan tanpa si cewek harus memberitahunya, sehingga itu cukup merepotkan dalam sisi si cowok. Sedangkan cewek lebih cenderung ingin dimengerti tapi berusaha untuk tidak terlalu menunjukkan tentang apa yang dia inginkan, sehingga si cowok perlu memahami isi pikiran si cewek. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan saya dalam video ini yang menyinggung hati Bapak dan teman-teman sekalian serta para penonton video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.